Fase Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Ya Allah sahabat Pose, kembali lagi di podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Jadi menyambut bulan suci Ramadan ini kita mengadakan edisi Ramadan. Karena bulan yang spesial, kita juga mengadakan tamu yang spesial, yaitu Bapak Khotib. Beliau adalah guru agama di SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Apa kabar Bapak Khotib? Ya, baik kabarnya. Alhamdulillah baik ya Pak. Mungkin saya mau mulai dari pertanyaan aja ya gitu Pak. Baik. Untuk gimana nanti di bulan Ramadan, menurut Bapak gimana sih Pak cara kita mempersiapkan diri gitu biar kita siap untuk menyambut bulan Ramadan ini secara mental atau spiritual tuh gimana sih Pak? Ya, baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi bagaimana mempersiapkan diri untuk mengisi bulan suci Ramadan baik secara fisik maupun secara mental, gitu ya. Baik secara fisik jelas kita persiapkan diri kita, fisik kita, karena nanti di bulan Ramadan itu ya agak sedikit melelahkan karena kita asupan nutrisinya kurang, kemudian aktivitasnya tetap berjalan seperti biasa. Itu ya, secara fisik mungkin nanti bisa ditambah suplemen kesehatan untuk daya tahan tubuh begitu. Kemudian untuk secara mental jelas ini nanti hubungannya dengan keyakinan kita gitu. Sebagai umat muslim jelas di awal itu ada pengingat bagi kita, sabda dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jadi barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, itu Allah akan haramkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Nah, secara mental itu jelas kita dengan gembira saja menyambut bulan suci Ramadan mendapatkan jaminan, apalagi kita mengisi bulan suci Ramadan itu sendiri dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jelas itu nanti akan membawa kekuatan mental kita ketika mengisi bulan suci Ramadan. Harus ini ya Pak, harus giat ya. Yang tadinya nggak dilakukan jadi dilakukan gitu biar lebih baik lagi gitu kan, melakukan hal-hal positif gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya amalan-amalan gitu Pak yang disarankan untuk dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan tuh gimana sih Pak? Oh, amalan-amalan yang dilakukan sebelum bulan suci Ramadan. Ya, ini ada beberapa kriteria ya, terutama bagi yang muslim, terutama yang perempuan itu kan dia biasanya kan punya hutang puasa dari tahun yang sebelumnya. Nah, itu amalan yang pertama adalah, terutama yang perempuan, itu dia wajib mengkodok dulu, mengganti dulu puasa-puasa yang dulu pernah ditinggalkan saat dia datang bulan. Ataupun yang laki-laki juga sama, apabila tahun kemarin dia sakit, maka harus dituntaskan dulu puasanya di sekarang nih menjelang bulan suci Ramadan. Begitu. Itu amalan. Kemudian yang kedua amalannya membiasakan diri puasa. Ya, seperti puasa-puasa sunnah. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu fisik kita, mental kita udah siap dengan puasa yang sesungguhnya ataupun yang memang rutin berturut-turut selama 30 hari. Begitu. Jadi dilatih dengan cara Senin dulu, Kamis dulu, atau misalnya udah kuat nih Senin Kamis, oke tambah puasa Daud, Senin puasa, besok enggak, Rabu puasa, dan seterusnya. Itu nanti dengan latihan seperti itu insya Allah ketika kita berurutan dari hari pertama sampai dengan hari ke-30 itu bisa terbiasa. Begitu itu latihannya. Dan juga jangan lupa pasang niat, karena apa? Dengan niat itu walaupun bahasanya tadi malam kita tidak sahur, kita tidak makan, tapi kalau udah pasang niat insya Allah kuat, baik secara mungkin kita hausnya atau kita laparnya itu insya Allah kuat itu. Karena niat itu walaupun bahasanya lisan, walaupun kita kuatkan dalam hati kemudian tanpa asupan fisik, tapi itu insya Allah bisa kita sampai menjelang ataupun sampai berbuka puasa. Itu Pak, untuk di amalan yang pertama tadi kan kita kan kalau misalnya ada yang bolong gitu puasanya, betul. itu kan harus dikodok. Nah, kalau misalnya ada yang lupa, misalnya bolongnya 3, tapi kita cuma ganti gara-gara yang satunya ganti 2 nih, gara-gara yang satunya lupa, itu gimana Pak hukumnya? Nah, kalau yang itu
Jadi dia ada tingkatannya, makanya dianjurkan sebelum masuk Ramadan itu yang pertama menyelesaikan hutang-hutang puasanya. Dan yang kedua ketika tadi dia punya 3, kemudian yang 2 sudah terlunasi, kemudian tinggal 1, ya itu kalau catatan dalam kitab kita fikih itu dia nanti harus double. Artinya double itu dia selain puasa dia membayar fidyah juga, memberikan makan kepada fakir miskin. Satu mud itu ya perkiraan ketika kita makan 1 hari itu kita kalau dirupiahkan habisnya berapa, misalnya 50.000, misalnya pagi siang sore itu 50.000, ya udah berarti selain mengganti puasa membayar fidyah juga. Seperti itu. Oke. Terus kalau biar efektif nih mengatur jadwal atau rutinitas harian selama Ramadan gitu kan, biar bisa memaksimalkan ibadah, terus bisa memenuhi kegiatan dengan yang positif tuh gimana ya Pak? Untuk jadwal ketika Ramadan sebaiknya sih memang kalian punya jadwal tertulis ya, nggak cuma di dalam hati. Itu kadang-kadang kita dengar yang lain, kemudian dapat info yang lain kadang-kadang terlupakan atau tertindih gitu kan. Makanya dibuatlah, kalau saya dulu pernah buat namanya dream board. Dream board itu artinya papan impian, kemudian dituliskan di papan itu. Boleh pakai stick note juga boleh. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain. Kalau bisa memang sudah membuat tabel kegiatan selama bulan suci Ramadan. Kalau yang misalnya tarawih lah ada rutin kan, tarawih ada rutin. Misalnya yang sunnahnya nih, mau apa? Misalnya mau bangun malamnya ditulis malam berapa, atau mau targetkan kamu berapa kali hatam dalam satu Ramadan ini Al-Quran begitu. Pernah dulu saya jadi setiap habis sholat, karena memang kegiatannya kan waktu itu cuma belajar kan, jadi setiap habis sholat bisa sekali duduk 1 juz, sehingga apa, 1 hari semalam itu dapat 5 juz begitu, sehingga pas 1 bulan itu ya kurang lebih 3 kali bolak-balik 30 juz gitu. Makanya tadi saya katakan dituliskan Biar wah, di kamar kamu lah mau pakai stick note atau pakai apalah medianya gitu. biar ingat terus ya. Betul. Jadi nggak lupa-lupa. Terus kalau misalnya menyusun menu berbuka puasa atau misalnya sahur gitu kan kayak di pertanyaan tadi yang pertama tuh kita kan harus mempersiapkan fisik gitu kan. Nah itu kira-kira tips dari Bapak tuh gimana tuh Pak, biar nutrisi kita tuh tetap terpenuhi walaupun dari pagi sampai maghrib kan kita nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa gitu ya. Oke, yang pertama berarti nutrisi dari awal dulu ya. Besoknya kita puasa, kemudian malamnya sahur. Gitu kan, sahur memang dianjurkan oleh Nabi untuk ketika berpuasa. Nah, kalau bisa sih memang ketika sahur itu ya selain makanan atau menunya yang memang mengandung karbohidrat buat tenaga gitu kan. Di situ ya kalau bisa ada unsur vitamin, ada unsur mineral, ada unsur protein juga begitu. Yang mana nanti karbo itu terutama kan buat kita kurang lebih 7-8 jam kan, sampai jam 6 gitu kan, itu kuat. Nah jangan lupa memang ya vitamin suplemen penambah makan lah begitu, sebagai asupan di sahur itu. Nah nanti ketika berbuka ya itu kadang-kadang kan ada sebagian orang yang mungkin wah puasa nih, kemudian berbuka menunya banyak, kemudian langsung dihabisin di waktu itu aja, ada yang kayak gitu. Nah kalau saran saya sih ketika berbuka ya cukup yang sunnah Rasul saja lah. Yang pertama yang manis-manis gitu kan, kalau punya kurma ya kurma 3 butir gitu kan, kemudian lanjutkan sholat baru nanti makan agak berat. Nah berat pun nanti ketika makan berat itu jangan langsung dihabiskan. Kenapa? Resikonya adalah ketika kita nanti di tarawihnya itu tuh yang kadang-kadang lemes, ngantuk karena tadi nggak kuat karena apa, porsinya dihabisin semua gitu. Makanya kalau bisa kalau mau porsi yang besar ya setelah tarawih saja lah gitu. Karena tadi saya katakan kalau di awalnya niat udah mau baca Quran, mau sholat malam, mau ibadah banyak lah gitu, ya porsi makannya dikurangin sebelum kita melakukan itu gitu, terutama tadi setelah tarawih ya seperti itu. Biar jadi nggak ngantuk, biasanya kalau udah kenyang banget tuh jadi pengen tidur aja tuh rasanya. Ya pengen tidur, badan juga berat, mata juga pengennya merem gitu. Saya biasanya gitu salah Pak. Oh pengalaman tadi ya. Iya. Kemudian kameranya juga sama nih. Beda. Iya kan, makanya jadi minta tips dari Bapak nih biar nanti saya bisa kuat insya Allah 23. Wah, 23. Terus ini Pak, pernah nggak sih Pak ada momen-momen lucu gitu pas bulan puasa, pas di bulan Ramadan ini gitu, pas masih kecil atau kayak misalnya Bapak
kayak gimana gitu kan, mokel gitu Pak, bukan diam-diam gitu. Iya. Ini flashback ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu mungkin saya. Ada sih memang beberapa momen lucu ya pada waktunya karena kita masih anak kecil ya. Masih anak-anak, belum berusia balik, masih orang tua pun bilangnya ya udah belajar puasa begitu kan. Kalau orang dulu bilangnya kan ada yang puasa zuhur. Jadi ketika zuhur udah makan, pokoknya akan selesai makan berhenti gitu. Itu kan ketika belum balik, belum diwajibkan. Nah, dulu pernah saya seperti itu tapi ini lucunya nggak disuruh berbuka di tengah hari enggak. Cuma saya ngumpet-ngumpet. Jadi dulu itu kalau dulu kan di rumah saya itu tempat kamar mandinya di luar itu dulu masih banyak pohonan, airnya pun masih bersih, masih jernih gitu loh, pakainya timba. Nah di tempat saya namanya gombangan, mungkin orang Betawi sebagian ngerti ya gombangan. Jadi tong yang dipotong kemudian itu diisi air dalamnya, atasnya itu ya masih bolong ya, nggak ada tutupnya, yang atasnya cuma kecapi besar sih, gitu loh. Airnya juga bening. Nah itu suatu ketika nggak tahu kenapa itu jadi lucu dah. Lucu buat saya sendiri kadang-kadang kalau ikut itu. Jadi di gombangan itu kan memang dulu kan airnya jernih bersih gitu kan, jadi bisa langsung diminum. Nah ketika sepi gitu kan di tengah kebun itu kamar mandinya atas juga masih kebuka. Nah itu saya buka cumpalnya atau tutupnya, kemudian minum sedikit, kok seger gitu loh. Itu momen lucu dulu ketika masih kecil itu disuruh belajar puasa. Ternyata kalau di tengah-tengah perjalanan siang itu memang terik kan, panas, enaknya minum ya. Emang minum seger-seger gitu Pak. Kita ya pura-pura aja wudhu, nggak taunya minum. Kumur-kumur 3 kali dikeluarin sekali ya Pak. Telan. Ya itu sedikit lah momen lucu. Kalau misalnya pas lagi terawih gitu di masjid, Bapak pernah nggak sih ada cerita-cerita lucu atau yang seru gitu, perang sarung, main petasan gitu, pernah nggak sih Pak? Ya pernah. Kalau main petasan sih biasanya bukan sebelum taraweh. Kalau itu biasanya saya dulu setelah sholat subuh. Pas abis sahur ya? Iya, abis sahur pokoknya udah sholat subuh itu. Itu nanti ada titik kumpulnya memang di situ, waktu itu perempatan. Jadi di geng 1 di sini, di geng 2, geng 3, geng 5. Jadi berbeda kampung. Jadi petukangan saya kan pernah di Jakarta nih, petukangan. Dari sini dari Cipulir, dari Cipadu, saya dari Pondok Aren, dari PLN. Gitu kan. Ya udah nanti di sini cuma perang petasan aja gitu kan. Biasanya habis sholat subuh gitu. Nah, itu dulu, tapi sekarang udah mulai kurang sih. Karena memang pada waktu itu pun walaupun bercanda ya ada hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu. Nah kalau yang pas tarawih sih tidak, perang sarung itu baru kesini gitu ya. Dulu sih enggak, cuman dulu bukan lucu sih, cuman sekarang tuh jadi jadi pengingat saya terkait dengan nasihat orang tua gitu. Jadi dulu saya ikut sholat tarawih sama orang tua di depan baris kan, nah kita anak-anak kecil pada di belakang. Taunya orang tuanya sholat pada ngobrol di belakang. Tapi karena musola itu dulu ada terasnya, nggak langsung, jadi ada terasnya, kemudian baru masuk yang buat sholat. Nah di teras itu ada buat duduk gitu kan. Nah duduk situ ngobrol berisik, akhirnya orang tua marah, mau sholat tarawih mau berisik, kalau mau berisik sono pinggir empang, dia bilang gitu. Karena memang waktu itu masih ada empang, masih ada sawah, bahasanya gitu. Nah itu sampai sekarang terngiang itu. Jadi ternyata orang tua ngomong itu ya memang buat kebaikan kita gitu. Cuman kitanya dulu belum sadar, masih main-main. Nah ternyata itu loh manfaatnya ketika orang tua kita bukannya galak ya, sebenarnya mendidik begitu. Ternyata ketika orang tua nggak ada baru ternyata ini ya, maksudnya kita disuruh latihan sholat tarawih lah, latihan sholat yang memang rakaatnya banyak ya kan, agak lama juga gitu. Itu mungkin hal yang dulu pernah terjadi. Jadi pengingat gitu ya, jadi reminder gitu. Reminder buat kita. Terus kalau misalnya ini Pak, cerita-cerita unik nih pas Bapak puasa, tapi nih yang udah dewasa lah gitu, lagi kerja gitu, ada nggak sih Pak? Lagi kerja ya kalau unik sih enggak banget sih, cuman waktu itu memang pernah jadi saya itu kan sambil kuliah. Nah sambil kuliah ini bisa bekerja itu waktu itu memang kita ambil Sabtu Minggu. Nah bekerjanya itu ikut catering, tahu kan catering? Iya lah, isinya makanan terus. Ya catering. Nah pada waktu itu memang tergoda. Kegiatannya dijadikan puasa kemudian Sabtu Minggu. Nah itu waktu itu sih memang
cateringnya itu dipakai buat buka bersama. Buat buka bersama. Ya waktu itu buat buka bersama. Ya cuman sih kalau kita kan memang ya mohon maaf karena memang kita punya landasan agama ya agak kuat gitu kan. Kemudian kuliahnya pun di IN atau UIN kan memang dapat gitu. Jadi sampingannya di Sabtu Minggu itu ya buat jajan lah gitu kan, ikut ke catering. Nah pada waktu menyiapkan buka bersama itu tuh kadang-kadang ini pertarungan jiwa. Karena teman-teman sama teman bekerja itu kan mereka ya kerja biasa gitu, mereka cari duit gitu kan, udah berkeluarga ya mereka kadang-kadang ya nggak puasa gitu kan, pada makan gitu kan, pada minum. Kita kan ya gimana nih, punya kewajiban, punya apa namanya keyakinan buat itu, ketika kita batal kan berdosa karena itu wajib. Nah itu jadi ketika kerja ya sebagaimanapun keadaannya ya tetap kita punya keyakinan bahwa itu ya puasa kita, dan itu memang harus kita jaga. Walaupun memang teman-teman sepekerjaan, teman-teman seprofesi pada waktu itu ya ada yang memang dia gak puasa. Apalagi ya bekerja di catering tahu sendiri kan isinya makanan. Jadi mau gak mau udah godaan semua. Nah, itu godaan semua. Kita lagi puasa, mau menjelang maghrib ya Allah es campur. Ada nggak Pak yang kayak teman Bapak gitu ya, kita cobain aja gitu. Ada apa? Ada itu pihak ketiga biasa. Orang ketiga. Jadi godaannya bukan dari visual aja, tapi dari pendengaran juga ada nih gitu. Sama seperti dalam hadis ya kan. Jadi ketika berduaan sama laki-laki dan perempuan, kemudian yang ketiganya adalah setan. Nah, sama itu tuh ketika buka puasa tuh. Orang ketiga udah buka aja, tapi bisa diganti. Aduh. Gitu lagi. Ini kita balik lagi nih ke yang serius-serius nih Pak. Tadi kan Oke, udah siap. ada lucu-lucu sama yang unik-unik lah gitu. Terus kalau misalnya cara menyambut bulan Ramadan dengan penuh rasa syukur nih, terus sama kesadaran dan berkah yang akan datang, biar kita kayak wah ini harus serius nih gitu, kita di bulan ini nih gitu. Kira-kira motivasi dari Bapak tuh gimana? Oke, yang pertama ya menyambut bulan puasa dengan rasa syukur ya kan, karena seperti kita ketahui di bulan Rajab, kemudian ya Rajab, Syaban, Ramadan itu kan ada doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab kita berdoa, ya Allah berkahilah saya di bulan Rajab dan Syaban sampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan Syaban, berarti doa kita diijabah. Nah ketika masih masuk bulan Ramadan, itu rasa syukur kita yang kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Gitu. Belum tentu semua orang bisa menemui bulan Ramadan pada tahun ini. Karena apa? Ya tadi ada yang mungkin meninggal dunia, ada yang mungkin ketika sakit kemudian Ramadan dia nggak bisa berpuasa. Seperti jadi wujud syukur kita ciptakan sebuah ibadah sebagai penyemangat bahwa syukur kita, ibadah kita itu adalah ibadah karena memang rasa syukur. Itu bukan semata-mata kewajiban. Gitu, bukan sebagai motivasi kuat kita gitu. Terus Pak, kalau cara nih, saran gitu untuk meningkatkan kualitas ibadah selama di bulan Ramadan ini, karena kan bulan Ramadan ini kan beda ya dari bulan-bulan yang lainnya gitu kan, sangat-sangat spesial gitu. Gimana nih biar kita memanfaatkan sebaik-baik mungkin gitu di bulan ini tuh gimana sih Pak? Oke, ketika kita bulan suci Ramadan udah masuk, kemudian kita mau meningkatkan frekuensi ibadah kita gitu ya. Ya minimal kita ada yang namanya refleksi. Refleksi itu kita mengaca daripada tahun sebelumnya. Contoh misalnya kamu tahun kemarin udah rutin baca Al-Quran, kemudian kamu baru dapat 30 juz aja gitu lah. Artinya baru 1 kali putaran. Nah itu menjadi motivasi, berarti di Ramadan ini saya harus lebih dari situ. Makanya tadi saya katakan dijadwalkan. Misalnya kamu punya target maghrib, misalnya waktunya sempit setengah juz gitu kan. Nanti setelah tarawih agak lama nih, bolehlah 2 juz gitu. Target itu tuh yang nanti harus dicatat, sehingga ketika di total dalam misalnya 10 hari pertama gitu hitungannya ya, itu udah dapat 1 kali hatam. Itu. Jadi sebagai motivasi tadi saya katakan nggak cuma sekedar kita punya angan-angan kemudian kita ingin, tidak, tapi tetap angan-angan itu kita catat dulu, kita tulis minimal ya. Sekarang banyak alat ya untuk mengingat kita, baik di handphone atau di kertas atau di stick note dan seterusnya itu. Jadi kita berkaca kepada tahun sebelumnya supaya sekarang itu kita minimal tidak mundur seperti tahun kemarin, lebih giatnya, baik baca Al-Qur'annya, baik tarawihnya tuntas, ataupun kegiatan-kegiatan yang memang dianjurkan pada bulan suci Ramadan begitu.
biar jadi ini ya, kalau ditulis itu kan biar jadi kita waduh kemarin cuma sampai segini doang nih gitu, di tahun-tahun besok harus lebih-lebih lagi. Betul, gitu ya. sedikit saya tambahkan. Jadi ada sebuah istilah atau mungkin makalah lah. Ya, jadi namanya kalau saya bilangnya sih makalah. Jadi cuman ungkapan orang Arab yang menyebutkan mahupidho paro mahutiba korro. Jadi sesuatu itu yang diingat relatif dia akan paro, akan lari, akan hilang. Yang diingat, karena apa? Ingatan itu terbatas, kemudian ditumpuk dengan ingatan baru seterusnya. Relatif hilang. Tapi makutiba korro, sesuatu yang dicatat itu akan tetap, akan kekal. Artinya apa? Kita bisa lihat lagi di buku catatan, atau di handphone, kita bisa buka lagi gitu. Itu yang menjadi pedoman saya kadang-kadang ketika ya mau ngaji, mau belajar, ataupun yang penting saya catat aja udah. Suatu ketika masih bisa kita buka lagi. Oh, ini arti daripada kaidah yang dulu pernah saya dengar seperti itu. Nah terus Pak, nih kalau misalnya kan banyak yang meningkatkan ibadahnya itu di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan turun lagi nih. Itu termasuk yang bilangnya munafik atau gimana ya, bahasanya munafik terlalu ini, kayak berarti kan dia emang cuma meningkatkan di bulan Ramadan aja gitu. Banyak banget tuh orang-orang yang kayak gitu kan. Itu gimana sih Pak? Ya kalau dalam contoh itu ya, orang banyak meningkatkan bulan Ramadan sebagai wahana atau tempat buat meningkatkan ibadah. Namun ketika Ramadan selesai itu biasa lagi atau mungkin standar lagi gitu kan. Nah kalau dalam hadis itu disebutnya ya orang yang merugi. Merugi itu bagaimana? Jadi orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Kemarin misalnya Ramadan kan bagus sudah dia. Nah ternyata masuk Syawal kok malah turun, rugi. Berarti kategorinya dalam hadis begitu. Makanya salah satu identifikasi atau cara melihat bahwa puasa kita diterima, ibadah kita diterima adalah ketika Syawal masuk ya lebih meningkat. Itu ada bekas yang tetap dilanjutkan. Misalnya tadi nih, kalian sudah mau rencana baca Al-Quran, ya baca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah kemudian ketika Syawal masuk itu masih ada, artinya masih melakukan baca Al-Quran rutin walaupun memang targetnya enggak sampai seperti Ramadan, seperti misalnya tadi yang 3 juz 4 juz begitu, tapi ada identifikasi, ada bekasnya. Oh iya nih masih setidaknya ada peningkatannya lah ya begitu. Jadi itu dia ulama menyebutkan ya ciri-ciri ibadahnya ketika Ramadan itu diterima ya, atau bahasanya yang masuk ke dalam hati dia betul-betul sungguh-sungguh ya, ketika setelah Ramadan ya tetap berjalan begitu kan. Sama halnya dengan sholat, karena ada ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata masih banyak orang Pak yang sholat tapi munkarnya ngerjain gitu kan, ada kan? Itu realita ada. Nah ulama sebutkan ketika dia sholat kemudian dia masih perbuatan kerjinya jalan, munkarnya jalan, nyopetnya jalan gitu kan, berarti itu kudu dikoreksi. Betul apa enggak sholatnya dia ngerjain? Sholat terus maksiat lanjut. Nah itu dia. Berarti yang diperbaiki adalah di sholatnya kita belajar apakah betul sholatnya betul khusyuk, apakah benar wudunya, apakah sudah aurat dan seterusnya, apa cuma sekedar jungkang-jungking gitu loh. Itu harus diperhatikan lagi. betul, gitu syarat hukumnya ketentuannya juga sama dengan puasa tadi. Nah terus gimana nih Pak biar kita konsisten gitu, biar kita semangat terus gitu, nggak ada penurunan gitu di tengah-tengah, atau kayak gangguan gitu misalnya dari goda-godaan, aduh kali ini malas aja lah gitu. Oke, yang pertama yang bisa menguatkan kita itu adalah diri kita sendiri ya. Yang bisa menguatkan kita adalah diri kita sendiri. Di antaranya dengan apa menguatkannya? Dengan niat yang kuat, itu insya Allah kita akan konsisten. Apa yang menjadi tujuan awal kita? Oh iya, tujuan saya di Ramadan ini pengen 30 hari tarawihnya nggak pernah putus, nggak pernah bolong. Itu diri kita. Kemudian apa lagi? Oh iya, di Ramadan ini saya mau menghafalkan Al-Quran berapa kali bolak-balik. Itu diri kita, gitu kan. Nah yang kedua, setelah diri kita kuat, hati kita kuat, ini kita cari pergaulan lingkungan yang mendukung daripada niat kita. Gitu, jangan kita niatnya bagus bergaulnya sama orang yang sering ninggalin taraweh, yang sering nongkrongnya nggak dapet. Nah jadi selain
tadi diri kita kuatkan dengan niat, kemudian kita kuatkan dengan lingkungan teman-teman kita, ya circle kita lah, dari circle-nya yang memang sama, yang sefrekuensi Iya. gitu kan, yang dia senang sholat, dia senang baca Al-Quran dan seterusnya. Itu nanti bisa, artinya frekuensi kamu minimal ya standar lah, di tengah-tengah, nggak sampai blok bawah gitu, sampai down. Jadi Pli, kita jangan temenan dulu nanti di bulan Ramadan. Oh berarti ini. Kita jangan temenan dulu, Pli. Kan harus menjaga circle-nya gitu, biar tetap semangat, biar konsisten gitu. Terus tips memanfaatkan waktu luang gitu biar efektif, biar ibadah. Tip memanfaatkan waktu luang ya. Iya. Ketika memang kamu misalnya posisi masih masuk sekolah gitu kan, belajar, ya paling ada waktu luang kan ketika istirahat ya, atau pulang sekolah lah gitu. Nah kemudian setidaknya ketika waktu luang itu kita gunakan untuk istirahat sebentar gitu kan. Kemudian kita kembali, ketika kita punya waktu luang, kita kaitkan dengan target kita awal kemarin. Awalnya apa? Oh iya Pak, saya pengen menghatapkan Al-Quran beberapa kali balik. Nah waktu luang itu kita pakai. Selain yang tadi kamu sudah jadwalkan, misalnya setiap 5 waktu gitu kan, kamu jadwalin berapa ayat atau berapa juz gitu kan. Nah ini waktu luang ini kita bisa buat nambel yang tadi 5 waktu ini ada yang kurang. Itu bisa kayak gitu. Misalnya nanti ketika 1 minggu menjelang Idul Fitri, biasanya kan sekolah libur, ya kan, sekolah libur. Nah itu bisa kita gunakan untuk menambah 5 waktu atau bahkan menambah begitu. Misalnya setelah setelah sahur, sholat subuh, bisa kan agak sedikit ngantuk tuh, boleh istirahat sedikit. Nah nanti di duha boleh kita ganti, setelah duha tuh udah agak fresh kan, udah mandi dan seterusnya. Nah sholat duha, di sholat duha itu bisa tambahin lagi buat baca Al-Qurannya. Itu kan waktu-waktu kosong ketika sudah libur, gitu. Nanti siang istirahat gitu kan, nanti habis asar tuh mau menjelang buka, gas lagi. Iya, jadi itu waktu-waktu luang yang mungkin kita bisa manfaatkan buat mencapai target awal kita. Jadi lebih efektif lah ya. Nggak ada yang bolong-bolong gitu. Betul. Terus bisa nambah bahkan. Nggak cuma nambel tapi nambah. Iya. Terus kita balik yang lucu-lucu lagi nih Pak. Pengalaman Bapak saat mencoba menyamarkan perasaan lapar gitu, atau dahaga di tempat umum. Kayak misalnya Bapak, kan nanti kita masih ada sekolah tuh, kita belajar, Bapak lagi ngajar misalnya, tiba-tiba haus, tiba-tiba lapar. Gimana tuh Bapak biar nggak kelihatan kayak lagi lapar gitu Pak? Kan harus tetap kuat nih, nggak boleh lemes gitu. Gimana Pak? Lupa. Gitu. Ya biasanya sih ya, kalau dalam hal ya misalnya ketika lagi aktivitas gitu kan, kemudian posisi puasa gitu. Kalau lapar sih memang saya katakan tadi, jujur kalau lapar itu ketika niatnya di awal udah kuat, walaupun bahasanya nggak sahur itu ketutup, artinya nggak kerasa. Tahu-tahu udah mau setengah 6 mau itu, jadi nggak kerasa. Paling yang kerasa itu ya paling lemes ya, letih lesu itu paling cara mengatasinya saya paling ya satu ya, paling ketika di jam istirahat itu ya paling sedikit lah memejamkan mata gitu kan, biar nanti fresh kembali ketika mengajar. Atau ketika ngantuk ya paling berwudu gitu loh, jadi biar ketika ngajar pun nggak terlalu kelihatan lemes banget gitu kan, ya paling berwudu, istirahat sebentar gitu aja sih. Kalau Jaki lagi istirahat tiba-tiba wudu, saya takut. Oh gitu. Jadi 3 kali kan, tadi. Iya, kayak tadi kumur-kumur 3 kali kumur-kumur nih. Keluar cuma 2 nih. Satunya lagi kemana gitu. Saya suka bingung, nggak tahu dia sulap atau emang ada triknya kan, saya nggak tahu Pak gitu. Cuma saya agak takut, saya suka ingetin tuh. Iya. Terus pernah nggak sih Bapak mengalami kejadian lucu gitu yang melibatkan keluarga atau teman saat berbuka puasa bareng-bareng gitu? Misalnya belum azan, tahu-tahu anak Bapak udah makan duluan gitu. Pernah. Jadi kalau nggak salah ya, saya ingat itu kebetulan kan buka puasa bersama, cuma nanti anak saya juga masih kecil ya, belum ini banget gitu kan. Menunggu buka puasa, kemudian kan di depannya ada TV gitu kan, ada TV biasanya kan nunggu beduk gitu kan. Beduk, nggak taunya
bedugnya itu di TV itu bedug iklan. Bedug iklan aja udah makan aja. Nggak tanya, itu mah iklan bukan beneran. Udah terlanjur. Padahal udah nanggung banget. Iya, udah iklan, apalagi iklannya iklan itu kan yang sirup marjan. Iya, biasa sirup-sirup Iya, iya. Itu yang lucunya, jadi dia denger pokoknya suara bedug langsung jadi makan kan iklan. Udah main makan aja. Emang kayaknya kita harus mendengarkan benar-benar sampai suara Allahu Akbar dulu. Iya, Baru nih udah buka nih. Jangan beduknya doang gitu. Ngerinya iklan bahaya tuh, lagi masa-masanya bahaya biasanya kalau udah sore. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih Pak hukum puasa tapi nggak sholat gitu Pak? Iya. Jadi Hukum puasa tapi nggak sholat. nggak sholat. Oke, jadi ilustrasinya adalah sama-sama wajib ya. Puasa itu kan wajib. Sholat juga wajib. Itu malah masih satu rangkaian dalam rukun Islam kan, ya kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, ya kan, masing-masing wajib semua begitu. Jadi kaitannya ketika dia puasa, kemudian dia nggak sholat, yang nggak mempengaruhi kesahan puasanya, karena sholat itu tidak membatalkan puasa, begitu ya. Cuma tadi ketika dia puasa, ya dia dapat pahala puasa. Ketika dia nggak sholat, ya dia dapat dosa sholat, begitu. Jadi nggak berpengaruh ke diterimanya atau tidak puasanya ya? Enggak. Karena puasa itu kan as-shaumuli wa ana ajzibihi. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi itu, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Dan dalam fikih itu meninggalkan sholat tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Cuma tadi dia meninggalkan kewajiban. Sama-sama wajib begitu. Cuma dia nggak berpengaruh ketika wajib yang sholat ditinggalkan kemudian puasanya nggak sah, enggak, tetap puasa sah gitu. Yang sholat ya sendiri, berarti dia dapat dosa ketika dia meninggalkan. Bahasanya ya ketika dia tadi melaksanakan sholat puasa kemudian meninggalkan sholat, ya berarti dia belum menyempurnakan yang 5 itu rukunnya gitu. Jadi bahasanya masih ketika orang berjalan, dia maksudnya masih pincang sebelah gitu loh, jalannya nggak sempurna karena dia jadi wajahnya ganteng karena puasa, kemudian kakinya pincang karena dia nggak sholat. Istilahnya begitu ilustrasinya ya. Ketika dia lengkap semua, berarti dia ya wajahnya ganteng karena tadi dia puasa, kemudian jalan juga tegak. Seperti itu aja sih. Jadinya lengkap gitu. Benar. Terus kalau tanda-tanda puasa yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala itu gimana sih Pak? Ya, ini. Jadi puasa itu kan memang ibadah yang memang itu untuk Allah. Kemudian orang lain tidak bisa menilai dia puasanya diterima ataupun tidak. Dan tidak bisa menilai bahwa itu puasanya dapat pahala atau enggak. Jadi puasa itu makanya as-shaumuli wa ana ajzibihi, yang tahu cuma kita saja sama Allah begitu. Ya kan, ketika misalnya tadi saya katakan contoh awal yang saya bilang saya minum gitu kan, orang ini nggak tahu, nggak ada yang tahu, cuma tahu diri sendiri dengan Allah. Itu contoh puasa begitu. Nah kemudian kalau tadi ciri-ciri diterimanya, saya baca di sebuah artikel, itu artikel tentang keislaman, keagamaan. Di antara ciri-ciri orang puasanya diterima itu adalah ketika di bulan Syawal atau di waktu setelah puasa, kegiatan-kegiatan positif, ibadah-ibadahnya itu masih dia lanjutkan. Oh, berarti ini ciri-ciri bahwa dia puasanya kemarin sungguh-sungguh, puasanya diterima. Sehingga itu berdampak kepada selanjutnya. Begitu. Makanya dalam hadis kan disebutkan juga, sunnah juga berarti puasa yang 6 hari di bulan Syawal itu untuk menyempurnakan pahala dari bulan Ramadan yang 30 hari, kemudian 6 hari di bulan Syawal itu seolah-olah puasa sepanjang tahun. Itu diantaranya. Makanya kan tadi ketika dia puasanya sungguh-sungguh, bisa dia melanjutkan yang 6 hari di bulan Syawal. Gitu. Makanya ada sebagian daerah atau wilayah memang dia bukan kewajiban sih, jadi semacam tradisi. Jadi lingkungannya terbiasa. Terbiasa. Jadi setelah puasa 30 hari paling dia berbuka di bulan Idul Fitri aja, hari pertama tuh. Hari pertama biasa makan karena memang haram berpuasa di hari ini. Nah, hari kedua Idul Fitri itu langsung puasa lagi, nyambung sampai 6 hari. Nanti dia punya bahasa daerahnya itu ya ada namanya lebaran kupat. Kupat. Iya, bahasanya sama kalau yang ini Idul Fitri, yang ini Lebaran setelah dia melaksanakan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal begitu.
Itu salah satu ya, maksudnya ketika betul-betul dia puasa dan identifikasi bahwa puasa itu diterima, dia bisa melanjutkan lagi. Begitu juga ntar puasa-puasa sunnah yang di luar bulan Ramadan gitu. Terus nih lanjut lagi nih Pak. Boleh. Kan ada kayak, saya nggak tahu nih sebenarnya mitos atau gimana gitu, nggak boleh guyur kepala atau keramas gitu. Kayak misalnya lagi siang-siang atau lagi panas-panasnya gitu. Itu katanya bisa batal puasanya, itu benar nggak sih? Ya, ini mitos atau fakta gitu? Iya. Mitos atau fakta? Ya, itu kita kembali ke fikih namanya, ya, yang membahas tentang tata cara atau aturan dalam beribadah. Begitu. Sedikit saya simpulkan yang hubungan dengan ibadah nih. Ya, hasil oleh ngaji kemarin tadi malam. Kemarin di hari Minggu. Jadi ada 3 komponen penting, ada yang namanya akidah atau tauhid, kemudian ada fikih, kemudian ada tasawuf nanti gitu. Yang pertama adalah akidah. Tadi ketika kita beribadah, terutama puasa ya kan, itu kita harus yakin dulu kita puasanya untuk siapa? Untuk Allah, berarti kita kuatkan diri untuk mengenal Allah. Setelah kita kenal dengan Allah, kemudian kita patuh dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Tentunya apa? Aturannya adalah kita disuruh puasa. Itu aturannya. Nah, puasa ini kan nanti ada ketentuan. Jadi puasa itu nggak bisa semau kita sesuai dengan selera kita, tapi harus mengikuti aturan fikih. Iya, di antaranya nanti ada yang disunahkan, ada yang membatalkan, ada yang dimakruhkan gitu. Dan yang terakhir, tasawuf ini untuk membersihkan diri kita, mensucikan diri supaya apa? Supaya puasa itu ada pahalanya dan pahalanya nggak hilang. Bisa aja pahalanya hilang gitu kan, kita puasa ngomong nih gue nih puasa gitu kan, ngaku-ngaku puasa ataupun dia puasa, itu pahalanya bisa hilang dalam ilmu tasawuf namanya. Makanya harus disucikan dengan tasawuf ini, hatinya bersih, betul-betul puasa karena Allah dan seterusnya. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan dia siram kepala siang-siang bolong sedang panas-panasnya gitu kan, atau berenang, sebagian bilang berenang puasa batal apa enggak Pak gitu kan. Nah, kalau dalam fikih ya, pokoknya dalam fikih itu sesuatu yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga itu nanti bisa mulut, bisa hidung, bisa telinga. Pokoknya rongga yang ada lubang itu ketika dimasukkan ke dalam itu bisa batal. Contoh kecil kita kan mulut ada rongganya kan. Nah, kita masukkan makanan atau minum, ya termasuk kita masukin oksigen atau asap gitu kan yang rokok, ya sama, itu batal. Batal ya. Begitu. Gitu sama. Ya, ketika kalian tadi siang-siang nyiram gitu kan, kira-kira batal puasanya atau enggak? Kayaknya sih enggak sih Pak, Ya. karena enggak masuk ke dalam rongga. Ya, enggak, itu tidak membatalkan puasa, cuma dimakruhkan saja. Dikhawatirkan ketika dia menyiram itu masuk ke dalam rongga. Itu sama dengan halnya sikat gigi. Kalau setelah subuh sampai dengan waktu duha itu masih boleh, tapi ketika waktu duha sampai dengan siang menjelang zuhur itu bukan yang nggak boleh, makruh. Maksudnya apa? Dia khawatirkan ketika dia sikat gigi begituan ada air yang masuk ke dalam tenggorokan tertelan. Gitu pula dengan yang tadi ketika dia siang-siang mandi, sama dikhawatirkan itu ada yang masuk ke dalam rongga, apalagi dia nyiramnya sambil mangap gitu kan. Satu gayung masuk semua jadinya. Sama gayung-gayung. Gayung juga tuh. Itu ya, jadi tidak membatalkan puasa, cuma dimakruhkan saja. Begitu. Nah, sama ada lagi nih Pak, satu lagi, nangis Pak. Itu juga banyak tuh. Jangan nangis, nanti batal puasanya. Itu gimana tuh Pak? Sama nangis, sama yang ada anak kecil bilang jangan ngupil gitu bahasanya. memasukkan jari ke dalam rongga. Ya, nangis itu tidak masuk dalam kategori hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak. Jadi sebenarnya aman-aman aja. Aman-aman saja. Makanya ya tadi saya katakan ya pentingnya itu kita belajar, bahasanya ngaji lah. Ngaji, terutama ngaji agama itu kan ya buat apa? Memperbaiki diri kita terutama dalam hal ibadah. Yang memang kemarin dengarnya itu mitos atau omongan orang, tapi dengan kita belajar fikih tahu, oh ternyata ini enggak membatalkan puasa, cuman yang dimakruhkan saja, begitu. Terus kalau misalnya setelah imsak nih, masih boleh nggak sih Pak makan atau minum? Ya, setelah imsak masih boleh makan atau minum tidak gitu kan. Imsak itu dari bahasa Arab yang artinya menahan. Nah, kemudian imsak itu bukan semata-mata setelah imsak kemudian haram makan ataupun minum, bukan. Imsak itu batas
batas ke waktu subuh yang memang nanti diharamkan makan dan minum. Biasanya 10 menit sebelumnya. Nah, ketika imsak itu sudah terdengar waktunya, itu masih boleh makan ataupun minum. Oh, masih boleh. Masih boleh. Yang penting jangan sampai berkumandang azan, itu udah batasan akhir. Itu udah stop tuh. Udah stop makan dan minum. Jadi itu batasan akhir lah ketika kita boleh makan dan minum, itu imsak. Jadi kayak pengingat juga ya. Betul. Kayak udah mau masuk waktu. Pengingat menjelang akhir, Iya. Mbak, boleh gitu. Oke, jadi sekian aja ya Pak. Nah, Sobat Pose, akhirnya kita udah selesai juga nih. Kita udah sampai di ujung acara. Kesimpulan dari podcast kali ini. Jadi sebelum bulan suci Ramadan, sebaiknya kita menguatkan niat kita. Terus di bulan suci Ramadan, kalau misal sudah sampai di bulan suci Ramadan, kita harus meningkatkan ibadah dan target biar lebih terstruktur gitu. Lebih baik dicatat juga ya teman-teman. Terus setelah bulan suci Ramadan sudah berakhir, sebaiknya kebaikan-kebaikan yang dijalankan di bulan suci Ramadan masih diteruskan ya kawan-kawan ya. Pak Khotib, sebelumnya terima kasih banyak. Nah, kita nih jadi di sini tuh ada jargon nih Pak. Sebelum penutupan, jargonnya itu sebelum Bapak udah tahu belum? Oh, belum Tahu ya. Iya, Jadi saya ajarin dulu siap. ya. Jadi jargonnya itu kalau misalnya saya bilang lihat kayak kalau misalnya saya bilang podcast suara 4 bisa 4 hebat. Gitu ya Pak. 4 bisa hebat. 4 hebat. Terus? 4 bisa hebat. Oh, oke, siap. Saya Pak. Ya, coba dulu. Kita tes dulu. Iya. Podcast suara 4 bisa 4 hebat, 4 bisa hebat. Oke. Dan nih kita yang beneran yang beneran. Tuh, serius dulu. Nanti di sini tepuk tangan ya. Podcast suara 4 bisa 4 hebat, 4 bisa hebat. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, sukses buat podcast juga, buat Dadah. Pose ya. Dadah.